I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya. Nah, tujuan kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nah, sebelumnya izinkan kami mengaturkan puja pangastungkara panganjali umat. Oh, swastiastu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Awintan Cahyani. Perkenalkan nama saya Nikade Ari Puspita Dewi. Perkenalkan nama saya Nihoyong Greni. Perkenalkan nama saya Imadi Aprianta. Perkenalkan nama saya Ika Dwi Giantara. Perkenalkan nama saya Iwayandika Cahyadi. Nah, untuk presentasinya simak lebih lanjut ya. Nah, energi listrik merupakan salah satu energi vital yang sangat dibutuhkan oleh manusia di bumi ini. Bahkan manusia dapat dikatakan sudah sangat tergantung pada energi listrik. Jika energi listrik mati, segala pekerjaan yang menggunakan listrik akan lumpuh total. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya PLN. Nah, negara kita saat ini sedang berupaya mengembangkan salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungannya, yaitu pembangkit listrik tenaga air mikrohidro atau PLTMH. Nah, pembangkit listrik tenaga air mikrohidro adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh generator listrik DC atau AC. Mikrohidro berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang artinya air. Jadi, mikrohidro adalah pembangkit listrik daya kecil yang dibendung dari ketinggian tertentu akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Prinsip kerja mikrohidro adalah menggunakan perubahan energi potensial atau ketinggian air menjadi energi kinetik atau menggerakkan turbin, dan terakhir menjadi energi listrik. Nah, di tugas kali ini kami akan membuat PLTMH sederhana yang berbahan satu komputer atau laptop untuk mencari berbagai informasi, kedua dinamo bekas untuk menimbulkan GGL induksi, yang ketiga cutter, yang keempat stick es krim untuk baling-baling, yang kelima kabel untuk menghubungkan dinamo dengan lampu, yang keenam sumpit untuk menggunakan dinamo dengan baling-baling, yang keenam lem tembak, yang kedelapan papan untuk pegangan dan landasan, yang ke-9 lampu untuk menguji adanya arus listrik, dan yang ke-10 multimeter untuk mengukur arus dan tegangan listrik. Di dalam kegiatan pembuatan PLTMH ini, ada beberapa prosedur kegiatan yang harus kalian ikuti, yaitu yang pertama ada tahap identifikasi masalah. Di antaranya yaitu identifikasikan masalah yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian terkait dengan sumber energi listrik. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan energi listrik yang berlebihan, seperti menyalakan lampu pada saat siang hari, menonton televisi sepanjang hari, menyalakan kipas angin meskipun tidak digunakan, dan tetap menyalakan AC meskipun ruangan sudah sejuk. Nah, yang kedua ada temuan masalah tersebut, ajukan ide atau solusi yang akan diajukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang pertama ada solusi, yaitu lebih hemat menggunakan peralatan listrik dan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan sehingga dapat menghemat pengeluaran biaya listrik. Nah, yang kedua, mematikan saklar meteran selama kurang lebih 10 menit lalu dinyalakan kembali. Atau bisa juga dengan mengetikkan angka 07 pada meteran listrik dan tekan enter. Jika meteran token listrik berhasil dihidupkan, perangkat elektronik pun bisa dinyalakan kembali. Adapun prosedur tahap 2 yaitu merancang solusi, yang dimana diskusikan dalam kelompok solusi terbaik yang dipilih untuk mengatasi masalah yang telah dikaji dengan sumber energi listrik. Nah, solusinya adalah setelah melakukan diskusi, maka solusi terbaik yang didapatkan adalah dengan cara lebih hemat menggunakan peralatan listrik dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan sehingga dapat menghemat pengeluaran biaya listrik. Nah, jadi tahap selanjutnya merupakan tahap plan, yang dimana tahap plan ini merupakan rencana model. Jadi, rencana model PLTMH yang kami buat adalah seperti ini. Nah, rancangan baling-baling yang kami buat adalah seperti ini. Dan rancangan pembangkit listrik secara utuh adalah seperti ini. Nah, selanjutnya tahap create atau tahap membuat. Jadi, langkah-langkah pembuatan pembangkit listrik PLTMH yang kami buat adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong triplek hingga membentuk bulat, lalu lem tutup botol pada stick es krim. Yang ketiga, lubangi bagian tengah triplek dengan paku. Yang keempat, lem bagian stick es krim di bagian triplek hingga membentuk baling-baling. Yang kelima, bentuk triplek hingga menjadi bulat kecil.
Yang keenam, masukkan paku di tengah-tengah triplex sehingga bisa diatur. Dan yang ketujuh, siapkan juga dinamo untuk mengalirkan listrik dan sambung bagian dinamo menggunakan kabel kecil hingga lampu bisa menyala. Tahap improv. 1. Presentasikanlah rupa pembangkit listrik tenaga air sederhana tersebut di depan kelas. Tuliskan saran dan masukan dari kelompok lain terkait dengan produk yang dibuat. Jadi lampunya tidak mau menyala. Kami mendapatkan saran dari kelompok lain untuk pada saat percobaan pertama itu lampunya tidak mau menyala. Harusnya mencoba dengan lanjut yang lain agar pada percobaan selanjutnya dapat hidup. 2. Buatlah simpulan terkait dengan penerapan induksi elektromagnet pada purwarupa pembangkit listrik tenaga air sederhana. 1. Penerapan teknologi induksi elektromagnet pada pembangkit listrik tenaga air merupakan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi. 2. Meskipun teknologi ini memiliki banyak keuntungan, tetapi ada beberapa banyak tantangan yang perlu diatasi seperti fluktuasi air, aliran air, dan ketersediaan sumber air yang tidak selalu konstan. 3. Perlu melakukan studi lebih lanjut dan mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pembangkit listrik tenaga air berbasis induksi elektromagnet. B. Kendala-kendala yang dialami ketika proses pembuatan. Yang pertama, saat pemilihan dinamo, karena dinamo yang kami gunakan di awal tidak cocok. Kedua, lampu tidak mau menyala tetapi bisa mengalirkan listrik. C. Pengujian terhadap produk purwarupa pembangkit listrik tenaga air sederhana yang telah dibuat tersebut dan ukuran besar tegangan yang dihasilkan. Yang pertama, hasil uji coba tahap 1. Pada uji coba tahap pertama, kami lakukan secara mandiri dan kendala yang kami alami adalah baling-baling yang tidak mau bergerak. Yang kedua, hasil uji coba tahap 2. Pada uji coba yang kedua, kami tidak mengalami kendala pada baling-baling lagi, melainkan kami mengalami kendala pada lampu yang dimana lampu yang kami gunakan tidak mau menyala. 3. Hasil uji coba tahap 3. Pada uji coba yang ketiga, setelah kami melakukan refleksi kendala pada tahap 1 dan 2, kami tidak mengalami kendala pada baling-baling dan lampu lagi. Akan tetapi, baling-baling mau bergerak dan menghasilkan listrik. Tetapi, lampu tidak bisa hidup jika menggunakan air, tapi bisa hidup ketika diputar menggunakan tangan atau manual. D. Evaluasi terhadap hasil uji coba purwarupa pembangkit listrik tenaga air sederhana tersebut. Karena dinamo yang kami gunakan kurang cocok karena terlalu besar. Jadi kami menggunakan dinamo yang lebih kecil dan setelah dicoba dinamo tersebut berfungsi. Setelah dinamonya berfungsi, lampu yang kami gunakan mau menyala tetapi tidak dengan aliran air, melainkan manual menggunakan tangan. Selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil uji coba purwarupa pembangkit listrik tenaga air sederhana di atas, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi pada pembangkit listrik sederhana tersebut. Jawabannya yaitu yang mempengaruhi adalah kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis yang gaya magnet atau flukus magnetik, jumlah lilitan dan medan magnet. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil uji coba beberapa besar energi yang dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air sederhana tersebut. Jawabannya yang kedua, meskipun biaya operasional PLTMH lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional,
membangun PLTMH memerlukan investasi awal yang cukup besar. Pertanyaan yang ketiga, supaya pura-pura pembangkit listrik tenaga air sederhana tersebut dapat menghasilkan energi lebih besar, langkah apa yang akan kamu lakukan pada purwarupa pembangkit listrik tenaga air sederhana tersebut? Jawabannya yaitu langkah yang akan kami lakukan untuk dapat menghasilkan energi yang lebih besar adalah dengan pembesar kecepatan air yang mengalir, karena PLTMH dapat menghasilkan energi dengan memanfaatkan ketinggian dan juga kecepatan air. Pertanyaan yang keempat, jika kamu diminta untuk membuat pembangkit listrik tenaga air di sekitar tempat tinggalmu, langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan. Jawabannya itu langkah apa yang akan kami lakukan jika kami diminta untuk membuat pembangkit listrik di daerah kami. Langkah yang pertama kami lakukan untuk merencanakan hingga mendesain bagaimana akan jadinya pembangkit listrik tersebut. Lalu kami akan menerima bantuan kepada masyarakat di sekitar untuk membuat sebuah pembangkit listrik sederhana yang bermanfaat, yang pastinya alat dan bahannya diperoleh lingkungan sekitar. Nah, ini merupakan hasil akhir PLTMH dari kelompok kami. Semoga video tadi dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Bye.